Dihajar. Enggak berat itu dia. Garis. Karena What's up guys, balik lagi sama Fishroom. Kali ini gue masih di Bali. Dan kita geser dikit. Kalau kalian lihat backgroundnya, kalian pasti tahu dong kita lagi di mana. Kali ini kita jalan-jalan ke tempatnya Bro Ivan. Nah langsung aja kita ngobrol sama Bro Ivan, oke? Ikutin terus. Halo bro. halo. Wah ini Halo. terima kasih banget loh udah Ya. dibolehin ke sini. Sama-sama. Bro, ini pertama kali masuk, ini tanknya, wah mega tanknya udah yang paling pertama kali dilihat nih bro. Iya, bener banget nih. Kebetulan juga letaknya di ruang tamu, jadi ya langsung berpapasan sama mega tank ini. Nggak terlalu besar, tapi kalau di ruangan kecil ini jadi kelihatan besar. Betul sekali ini, aduh. Tapi sangat menawan bro. Ini buat aku pribadi ya. Lihat Temensis yang sebesar-besar ini bro. Ya, 70, lumayan besar 70 70 cm bro. Ya, ini Pinima juga ngimbangin dia. Karena Pinima kan juga lumayan bisa besar juga ya. Iya betul. Pinima, Temensis itu aja sih yang besar-besar. Sama beberapa monokulus. Karena yang kecil-kecil kayak kemarin ada Orinoco, lalu aja ada Calberry sama Blue Azul itu kalah saing. Kalah saing Ada semua yang ya, dimakan, gitu, ada yang kebuli. Jadi ya terpaksa kita pindahin beberapa dan lepasin kayak gitu. Oke. Jadi ya nggak terlalu banyak lah jadinya sekarang nih. Kemarin tuh ada sekitar 30-40 ekor, sampai banyak sekali. Penuh. Padat berarti ya. Karena kan dulu kita pikir ini tank udah 3 meter, ke sampingnya dulu akuarium kan, jadi cuma 50 cm, dan itu beberapa ikan, ini udah full. Nah kita buat nih yang nggak besaran, kesananya ada 1,5. Ternyata ikannya semakin besar, semakin pusing juga, semakin besar juga gininya, tempatnya, space-nya kecil juga. Jadi mikir, waduh harusnya lebih besar lagi buat kemarin. Karena resiko lah ikan predator ditaruh di tempat besar, dia mengikuti kondisinya, jadi semakin besar juga. Betul. Kayak gitu. Berarti ibaratnya nih kalau Bro Ivan mau ngasih tahu viewer, kalau ada yang mau bikin mega tank, Ya harus besar. harus besar sekalian ya. Iya sekalian besar. Kalau gitu nyesel ntar besar lagi kan ya. Betul. Ya bener banget. Nah ini sebelum ngobrol lagi bro, ngomong-ngomong, ternyata Bro Ivan ini ada YouTube juga ya? Ya kebetulan lagi merintis. Oh, Iseng-iseng aja sih. Nggak apa-apa bro. Ya. Sama Fishroom juga baru merintis ini. Ya nama Channelnya apa bro? Channelnya Ivan Tejinata. Oke siap. Nama sendiri kebetulan. Oke nanti aku kasih ininya ya. Ya makasih. Channelnya. Nah ini aku pertanyaan pertama bro. Oke. Sejak aku dari awal nonton, kan banyak nih, weh sudah terkenal ini di kontennya Bos-bosku, Jam Vlog ya kan? Oke, ya, betul. Nah aku tuh yang masih bertanya-tanya ya sampai sekarang, waktu sepenuh itu Ya filtrasinya kuat bro, kebetulan kuat. gitu ya? Ya kuat, dan kita kasih makan, kita makannya nggak ciri atau mungkin lele pakan yang kecil-kecil atau komer aja, karena di sini kalau kasihin yang itu dia rasanya kurang, jadi kita kasih makannya itu kepala ayam, daging babi, daging sapi biasanya. Oh gitu. Ya sama ini apa namanya, Luar biasa ya? makanan anjing, dog food. Oh sama dog Ya, food. dog food. Jadi walaupun dengan ibaratnya kan kalau kita kasih makanan-makanan yang mentah kayak gitu tuh kan airnya banyak kotornya ya. Betul. Dan juga pupnya juga lumayan banyak. Tapi tetap sih masih bisa distabilin. Satu sama kita ada 4 chamber di belakang ini. Oke. Lumayan tinggi juga, berapa ya? 1,5 kalau nggak salah. Tingginya Ya. sama ini Lebih malah. segini, lebih lebih ke bawah juga. Oh dia lebih dalam sama dalam, lebih tinggi. Nah Ternyata. gitu. Nah, dan juga di sini kan kita di sini dibantu sama gini juga, ada tanaman dan sebagainya yang bisa juga sebagai filtrasi alami. Betul. Ya, dia buat ekosistem di sini. Di sini air juga pastinya ada bakteri sehatnya, bakteri baik yang bisa membantu untuk
mengcover ya fungsi dari filter itu untuk menghancurkan dan apa namanya itu amoniak dari ikan-ikan di sini, kotorannya itulah. Jadi airnya tetap bersih. Jadi sebenarnya air di sini pun jadi cikal bakal dari tank-tank saya yang di belakang itu. Jadi gitu? ya itu WC, buang airnya, air ini masuk ke sana. Oh, dipakai lagi. Ya. Karena sebenarnya di sini Air sudah yang banyak bagus, sudah banyak ada bakteri bakterinya. baiknya. Jadi nggak ikan di sana nggak kaget dan sebagainya. luar biasa. Ini airnya setengah, ini masuk air baru. Jadi di sini tetap Oke. segar. Karena kan namanya water change itu sangat berguna sama ikannya, dimana dia nggak pengap lah sama airnya nih. Perlu ada refresh baru lah kayak gitu. Nah, kayak dari itu ini karena pagi juga kita bersihin untuk buang, kasih makan, kasih siram gini tanaman-tanaman kayak gitu. Oke. Nah, gitu kita ambilnya itu dari chambernya tuh. Jadi setiap chamber itu ruang-ruang itu tuh di bawah itu tuh ada pembuangannya. Jadi kita tinggal buka, kotorannya yang mengendap di bawah kita tinggal buang. Jadi airnya nggak pernah kotor kayak gitu. Wah, Ya, jadi jadi benar-benar dari awal sudah terpikir. setting ya. Ya, sudah tersetting. Sebegitu rupa dan juga yang pastinya ini ya, tanaman ini. Ya, jadi mungkin cerita sedikit. Jadi filtrasi Ya, kita gimana? tuh kan biasanya orang gimana ya? Apa ya namanya? Kalau airnya tuh keluar yang kotor itu dari atas biasanya. Ya kalau top filter kan biasanya ke atas dari atas. Ya, betul. Nah jadi kotorannya kan di atas nih. Ya. Nah kalau seandainya ini mampet, airnya kan melumpah ya keluar gitu. Nah banjir. Nah kalau kita dari bawah, Oke. dari bawah jadi kotorannya itu tuh kita gampang untuk bersihin ya, Ngebuangnya. buangnya. Jadi kita kan udah pikirkan itu kita buka keran langsung keluar yang kotor-kotornya, bersih tetap di atas, air bersih keluar masuk ke sini lagi gitu. Jadi yang bawah-bawah itu selalu kita buka tiap pagi, kita siram karena sekalian ngasih makan tanaman ya kan. Iya. Kayak gitu. Karena kan bagus juga kan kotorannya dia sebagai betul untuk pakan ya tanamannya ya. jadi pertumbuhannya. semua berguna, tidak ada yang terbuang. Kayak Luar biasa. ya. Nah ini guys, akhirnya pertanyaanku terjawab. Ternyata di balik ikan yang sangat penuh ini, filtrasinya memang sudah mumpuni karena dari awal sudah disetting sebegitu rupa. Dan juga akhirnya tanaman-tanaman ini yang sangat membantu ya bro ya. Dia juga sehat jadinya hidupnya. Sehat, tanamannya sehat. Merambat kemana? Iya, tanamannya sehat, ikannya pun sehat. Sehat. Iya. Keren bro, keren banget. Ini justru malah pertanyaan utama buat aku ya. Iya. Bukan ini ikannya ada apa aja dan ukuran berapa. Karena sudah jelas terlihat besar, tapi bagaimana ini Finch Predator ini bisa menjaga ibaratnya airnya untuk sebagai tempat ikan-ikan ini, rumah ini supaya mereka akhirnya sampai size segini. Besar gitu. Karena kalau mereka tidak apa ya, nggak nyaman pun mereka nggak akan tumbuh sebesar ini ya bro ya. Yang kebuli Bisa, iya bisa meninggoy. Ini hancur nih. Ya kayak gitulah. Namanya predator ya, ya kita balik lagi mau kasih makan tiap pagi juga kasih makan. Ya kalau emang nalurinya dia menghajar ya mau gimana. Ini juga kalau dia birahi juga sering berantem gitu. Gitu ya. Ya ini kan kayak lagi nonongan nih. Nah ini dilawan lah yang ini dilawan sama dia. Pernah juga sampai bertelur di sini, pernah juga mono. Oh, Nggak tahu berarti gitu. ada yang sepasang gitu mungkin. Ya, karena kan mungkin dia nyaman juga pH air, Luar biasa. suhu dan sebagainya juga. Baru sekarang aku mau tanya ini bebasnya ada apa aja Apa aja? atau ikannya ada apa aja nih? Oke. Kebetulan juga ini udah lama nggak tak lihat nih apa aja sih. Udah lupa lagi. Ya kebetulan lupa. Udah lama nih. Coba mungkin kita mulai dari yang monokulus ya. Iya. Nah ini kita di sini ada monokulus beberapa. Nah ini pun juga udah bertahun-tahun lamanya. Ini monokulus nih dari tank pertama mungkin sempat kemarin cerita dikit mati ya gara-gara lampunya mati, listriknya mati. Nah yang biasanya hidup cuma mono-mononya aja karena dulu masih kecil. Temensis yang besar-besar 70 cm mati karena dia kurangan oksigen kayak Oh gitu. ya. Ini ada 1, 2, 3, 4 ekor aja sisa monokulus di ukuran sekitar 35 sampai 40 ya ada ya. Ini ada nih. Nah ini yang paling bagus nih. Nonongnya juga udah keluar. Udah lagi birahi dia.
Oke, selain monokulus di sini juga ada Inter nih yang paling besar nih, Intermedia. Ini Intermedia. Nah, ini ukuran berapa ya kira-kira? Internya nih. Ya gede banget dia. Nah, ini kenapa dia gosong? Dia kadang-kadang gosong, kadang-kadang lagi berwarna karena dia nih berantem sama Pinima nih. Ini dua nih aja yang memporak-porakan di sini. Oh, pantas ini dua-dua gosong ya. Ya, berantem terus nih. Saling hajar kepalanya. Nah, ini dua nih. Nah, selain ada Inter, di sini juga ada Singo. Nah, ini Singo. Oh, singunya besar sekali ya. Tapi menurut saya sih ini nggak pure Singo sih. Harusnya ada hybridnya karena di sini nggak pure lurus, tapi di sini ada kayak bayang-bayang bar. Mungkin aja dia ada silangan dari apa kayak gitu. Gitu sih kata orang sih. Saya juga baru-baru belajar. Iya, iya, iya. Nah, selain itu ada Pinima. Pinima ada 1, 2, 3, 4. Ya, Pinima ada 4 ekor. Ini banyak juga orang salah kaprah dikirain Orinoco. Karena dia spotnya kayak Orinoco. Spotnya kayak Orinoco ya. Betul. Sebenarnya Pinima ini kayak gini kan ada total-totalnya, spot-spotnya dia kayak Temensis. Cuma kalau dia kondisinya lagi nggak tahu juga ya, di tank dulu sebelum kita ambil dulu di ukuran 20 cm mungkin masih kelihatan spotnya karena ini semakin besar dan kondisinya di sini mungkin dia nyamannya berspot seperti itu jadi keluarnya kayak gini. Iya, ini coba lihat ya. Nih. Ya, birunya juga beda. Pinimanya gitu. Iya. Wih, spotnya itu loh. Iya, kan? Bisa bener-bener. Ini juga ini satu. Ini atasnya bisa biru ya? Ya, bingung juga nih di sini mungkin karena kondisinya biasa lampu dan sebagainya padahal lampu sorot biasa. Lampu sorot biasa aja. Karena dulu kan buat ini nggak ada mikiran ke sana, nggak ada produk-produk kayak gitu juga yang ya, kita betul, ketahui betul, kan. Betul. Udah lama banget soalnya tanknya juga kayak gitu. Nah, ya. dan terakhir di sini ada Temensis. Wah, Temensis. Sebenarnya Temensis juga udah kemarin ada sekitar berapa ya? 6-7 ekor. Nah, yang sisa yang besar-besar doang. Jadi sekitar 4 ekor. 1 2 3 4. Nah, gitu. Nah, ini saya pikir sih Vene cuma nggak pengalaman dulu Temensis itu mata warnanya merah. Yang dulu ya yang meninggal tuh, yang mati itu yang kita beli di Singapura. Yeah. Asli dari ukuran segini kita pelihara sampai ukuran 70 cm. Itu warnanya itu tuh bawahnya merah, matanya merah dan barnya itu spot barnya itu tuh benar-benar tegas. Tegas banget ya. Kayak yang ada di YouTube itu loh. YouTube ya, sama kayak gitu ya. Kalau sekarang nih kayak spotnya banyak kayak gitu nggak tahu juga mungkin dia ada jenis di mana saya kurang paham nih. Tapi suka sih sama ikan ini Temensis karena dia besar dan barbar. Betul. Paling barbar ini karena dia paling besar. Paling besar. Penguasa dia. Penguasa. Iya. Terus ini juga. Nah, ini ada juga nih. Ada. Nah. Ini juga salah satu ikan purba ya guys. Ini namanya Oxydoras niger. Oxydoras niger ini ya. Masuk ke catfish. Nah, ini Ripsaw catfish ya kalau Ripsaw ya. Ya, Ripsaw catfish tuh. Nah, ini dari kita pelihara dari ukuran 12 cm segini. Sama berarti di sini banyak yang dari kecil ya. Dari kecil karena dulu kan nggak mungkin didatengin dari luar mungkin ukuran besar jadi ukuran kecil-kecil semua. Iya. Ini ukuran kecil kan. Ada juga di sini ada mana belutnya tuh. Nah, ada belut lagi. Ya sama kayak sidat yang di sana yang di belakang tapi ini nggak bisa besar. Ini sidat yang biasa dikonsumsi untuk makanan-makanan Jepang itu loh. Unagi. Iya itu. Wah ini yang untuk sidat yang dipakai untuk itu. Ya ini dia. Dan juga di sini ada tag apa namanya tuh Dats, beberapa Dats juga. Oh Dats ada ya? Ada sekitar 4 ekor ya. Biasa Dats ngumpet. Itu yang besar tuh di sana. Besar di sana. Di balik-balik kayu dan di bawah-bawah akar. Siap. Karena udah lebat banget akarnya. Nah ini jadi guys, tadi aku sempat ngobrol-ngobrol, ternyata memang Bro Ivan ini mulai dari orang tua ya? Ya orang tuanya senang. Kebetulan dari bapak saya sendiri suka ikan predator. Gak semua sih, maksudnya gak predator aja jadi semua binatang. Nah salah satunya gitu? Ya banyak sih beliau
eh, suka lah hobi. Biasanya kan suka ikan, predator. Iya, iya, betul. Apa namanya, binatang yang lain juga. Nah, salah satunya kecimpung ke dalam dunia perikanan, salah satunya predator ini emang udah lumayan lama. Sudah lumayan lumayan lama lama. ya. Ternyata tadi ngobrol-ngobrol dari Bro Ivan belum lahir pun ternyata sudah pelihara bapaknya. Ngambilnya emang dari luar juga, ke Thailand, ke Singapura. Oke, karena di sini belum Belum, banyak. iya. Masih bisa hand carry, karena kan kalau ngambil 1-2 ekor kan masih merchandise ya, masih bawa oleh-oleh Pak. Kayak Oh, gitu, masih bisa lepas. siap siap bro. Ya, Oke sekarang oke. juga. Wah Sekarang itu di guys, mana-mana ada. siap bro. Terus ini boleh lihat makannya ini Ya, bro? kita coba kasih makan. Iya ini coba ya. Kebetulan udah makan, nah kita coba kasih makan gini ya. Apa namanya? Dog food ini. Dog food. Ya, makanan. Jadi koi di sini makan dog food, ini juga makan dog food semua. Wah ini ini sisa gini aja nih. perlu dicoba ini kayaknya bro. Sisa pelet koi sama beberapa dog food nih. Lagi sedikit. Ush. Berapa dia? Wah, Kalau ternyata jumbo-jumbo juga bisa makan pelet. mungkin dia sudah terlatih ya. Oh, itu temensisnya sama pinimanya yang temensis beberapa. Oh iya loh. Wah ini soalnya ya, fish room ini bro termasuk tim peledator bro. Oh gitu. Ikan peledator. Jadi supaya apa ya? Supaya nggak ribet gitu bro. Ya, benar. Supaya nggak Kita ribet. kasih makanan yang apa namanya itu yang asli juga, kita pasti bakal terus kasih makan itu. Tapi kalau kondisinya sekarang lagi nggak bisa kita cari apa, akhirnya kita berinovasi. Akhirnya Betul. keluarlah itu pun juga pelet-pelet ini keluar kan karena inovasi juga kan. Iya. Nah, inovasi dan kreativitas orang dengan komposisi yang benar sama juga yang asalnya dari alam juga. Betul Nah, sekali bro. maka dari itu kita juga menggunakan pelet atau bahkan berani kasih dog food, karena kan dog food pun yang bagus kita bisa cobain langsung kan ke Iya, orang, betul, benar kan? betul. Nah, apalagi ke ikannya seperti itu. Nah, karena maka dari itu kita kasih dan hasilnya juga bisa kita lihat kayak Yes. gitu ya. Nggak harus makan ciri dan sebagainya. Berapa kilo ini masuk ciri? Ini jumbo-jumbo semua guys. Bahkan sebagian pelet itu ada probiotik juga ya. Ah, benar-benar. Nah, itu yang Untuk saya maksud. membantu pencernaan ya. Nah, kayak gitu. Ya ini soalnya apa sama di fish room juga kita masih pakai nih kadang lele beku, kadang udang gitu. Ya, betul. Tapi tetap kita kalau misal lagi susah atau mendadak gitu, pelet siap. Wah, luar biasa sih ini, bro. Ayo. Coba ya. Udah? Dihajar, bro. Gak boleh takut deh. Ini. Wih, nggak takut, bro. Giniin kalau digini dikit mungkin disikat banget. Gila. Dihajar Temensis Jumbo, guys. Oh no. Gila. Pertama kali ini ya, bro, di Fins Predator. Saya pun juga nggak mau. Nggak berani ya. Ini bekas hajaran dari Bebas. Tibas. Temensis ukuran berapa? 70. Nggak kalah sama hajaran Cana ini. Mungkin di sini aja, kalau yang lain nggak bodo amat, di sini dihajar sama dia. Udah nggak
takut sama tangan ya. Lumayan. Lumayan. Ini loh, berat itu dia. Garis. Karena giginya dia tuh banyak, kecil-kecil dan kayak amplas gitu loh. Wih, ngeri. Woi. Mantap bosku. Nah bro, sebelum kita kelar, ini kan udah lihat bebas tadi. Katanya ada ikan predator yang 1,5 meter itu. Ya betul, kita kebetulan punya salah satu koleksi yang menarik dan biasanya orang kesini kaget lihatnya. Gitu ya? Ya kadang-kadang malam pun saya juga kaget kebesaran. Kayak ular soalnya. Kalau gitu langsung kita lihat ke sana ya. Let's go. Dulunya lebih besar lagi nih, jatuh di bawah, saya bingung lihatnya nih. Serius? Iya, ngangkatnya nggak bisa soalnya berat banget, licin banget. Ini yang udah lama nih. Ini baru ini. Oh, ini yang baru. Yang 1,5 meter, yang dulu udah 2 meteran. 2 meter. 2 meter dan beratnya sekitar berapa? Berat banget deh itu. Dan makannya bisa dog food, kita panggil bisa gitu. Oh gitu. Ya dulu. baik banget. Waduh. Bisa pegang-pegang. Kalau ini galak ini. Yang ini galak. Ya nggak berani juga. Nah kalau yang ini jenisnya apa tadi bro? Ini namanya sidat sih. Sidat ya? Ya harusnya sidatnya ini banyak juga ada harusnya juga di Jawa harusnya ya mungkin. Gitu. Tapi kalau di Bali lumayan masih ada. Cuma untuk yang besar dan bisa dipelihara itu yang gak semua bisa. Oh. Karena kan biasanya dapetin ini kan cuma karena mancing aja. Iya biasanya dapat Iya. dari alam gitu ya. Dari alam. Dan kalau dia di alam dia kan kena kail. Hmm. Nah sampai dia mau makan lagi, sampai dia itu susah banget. Ini ikannya kayak gimana ya, ngerti gitu. Aneh nih ikannya. Nah kalau ini dulu dapatnya gimana? Nah orang mancing juga. Oh sama. Iya sama. Cuma kan mau dijadiin sate itu. Kan mau dikonsumsi. Nah kita coba ambil, kita pelihara, kita treatment lagi dan sebagainya. Akhirnya dia bisa makan. Dia sekarang udah jinak, sudah mau makan kepala ayam, mau dan sebagainya. Akhirnya ya sampai sebesar ini dah, lumayan. Ini udah mungkin udah puluhan tahun umurnya. Oh ini mungkin iya ya udah puluhan tahun ya sebesar ini tuh ya. Yo guys. Pakai tangan kalah, tangan saya jawab. Luar biasa. Ini besar lumayan. Oke deh. Guys, jadi ini luar biasa banget. Kita habis lihat mega tanknya Vince Predator, bro. Ini Ya, ukuran berapa ya, bro? Tadi ukurannya sekitar 3 meter. Ke belakang itu 1,5. 3 meter 1,5. Ya benar. Dari sini juga kita mau kasih. Nah ini kan lumayan dalam nih ketinggiannya nih. Oh iya Nah, iya, ada- masih ada ke bawah ya. Karena apa? Kita berpikiran bahwa kalau seandainya nih, amit-amit kalau seandainya ini Kaca kaca ada, nah airnya itu ikan masih bisa hidup di bawah kayak masih gitu. ada air, Ya, masih air untuk ikan ya. Ya benar kayak gitu sih mikirnya kemarin. Kalau untuk dasarnya berarti nggak pakai substrat ya? Enggak. Dulu pernah pakai substrat, tapi kalau sekarang biar lebih gampang dia kesedotnya aja, jadi kita pakai. Karena bersih. dia berarti ke bawah ya. Ya ini bawah di sana. Oh iya pakai bottom drain ya. Di atas juga ada apa namanya? Skimmer ya? Skimmer. Nah, Skimmer. skimmer ada di bawah juga. Oke. Oh ini ya sebenarnya masih lebih bagus nih, bisa dimiringin aja buat. Ya kalau ini kan agak tinggi nih, Iya, kurang. iya. Kalau dimiringin bakal lebih bagus, jadi pembuangannya juga lebih bagus. Oh. Karena dulu kan kemarin banyak ada pari nggak bisa kelihatan, tapi kita harus save juga. Seandainya coba agak landai gitu, agak Iya. miring, dia juga tetap dapat airnya masih ada, kolamnya masih ada. Tapi ikan parinya juga bisa datang ke sini. Bisa naik ya, Iya, gitu. betul sekali. Nah guys, ini abis ini belum selesai. Abis ini ikutin terus, kita mau lihat-lihat Ya, cananya. beberapa cana. Kita mau lihat beberapa cananya. Jadi kalian ikutin terus ke part yang kedua, oke? See you.